Assalamualaikum Nusana semua, jumpa lagi di channel Uni. Nah, masih dengan berbagi menu harian ya Nusana, apalagi sebentar lagi mau Ramadan. Kali ini Uni mau berbagi resep membuat ayam lado hijau khas Koto Gadang atau ayam cabai hijau khas Koto Gadang. Oke Nusana, tanpa berlama-lama kita langsung ke resep ya. Bahan utamanya di sini sudah pasti ayam ya Nusana. Ayam yang Uni gunakan di sini ayam negeri sebanyak 1 ekor, beratnya kira-kira 1200 gram. Ayam ini udah Uni potong-potong dan Uni cuci bersih. Uni memotong menjadi 12 bagian. Sebelum kita meracik ayam ini, Uni akan memarinasi sebentar dulu ayam ini untuk menghilangkan bau amisnya ya. Di sini Uni menggunakan 2 buah air perasan jeruk nipis. Kita potong-potong dulu jeruk nipisnya, kemudian kita baluri ke daging ayam. Tapi mohon maaf ya, Uni kameranya nggak ke on, tapi tetap kita masukkan ke sini ya di sana. Setelah dimasukkan air jeruk nipisnya, tambahkan garam kira-kira setengah sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk dan ratakan. Ini tangan Uni udah bersih ya di sana, udah dicuci. Nah, setelah teraduk dengan rata, ini akan kita diamkan dulu kira-kira 5 sampai dengan 10 menit. Untuk bahan baladonya di sini ada cabai hijau keriting sebanyak 1,5 on, kemudian bawang merah sebanyak 1,5 on juga, dan bawang putihnya sebanyak 1/2 on. Semua bahan ini akan kita haluskan ya di sana. Untuk bumbu-bumbunya di sini ada jahe sebanyak 1 ruas ya, lengkuas sebanyak 2 ruas, kemudian untuk rasa gurih ada 3 butir kemiri, kemudian 4 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, dan 1 lembar daun kunyit. Kemudian 1 buah jeruk nipis juga nanti akan kita ambil airnya ya. Kemudian ada 7 butir cengkeh, 1 batang kulit manis kira-kira 4 cm, kemudian setengah buah pala. Tambahkan juga 3/4 sendok makan ketumbar. Adapun ketumbar, pala, cengkeh, kemiri, dan juga jahe ini akan kita haluskan ya di sana. Sedangkan lengkuas, serai kita geprek, dan juga kulit manis kita biarkan aja. Sekarang lanjut, kita akan menghaluskan semua bahan balado ya. Masukkan cabai, bawang putih, bawang merah, kemudian jahe, dan semua bumbu-bumbu yang sudah Uni sebutkan tadi. Beri setengah sendok makan garam. Ini garamnya nanti bisa ditambah ya di sana kalau kurang. Kemudian tambahkan sedikit air untuk membantu menghaluskan bumbu. Kemudian kita haluskan. Setelah halus, bumbu ini akan kita sisihkan dulu. Untuk campurannya di sini Uni menggunakan setengah papan tempe yang Uni potong-potong kira-kira lebarnya 2 atau 3 cm atau terlihat seperti di video. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat ayam yang sudah kita marinasi tadi, kita akan cuci bersih kembali dengan air. Ini gunanya untuk menghilangkan bau amis dari ayam. Jadi setelah kita marinasi, kita cuci kembali. Selanjutnya sisihkan dulu ayam ini. Kemudian siapkan kuali dan masukkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Setelah minyak ini panas, kemudian yang pertama kita masukkan adalah dedaunan, dari mulai daun kunyit, daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Jangan lupa masukkan juga kayu manis. Ini gunanya agar baunya lebih keluar ya di sana. Jadi kita tumiskan dulu daun-daun ini. Masukkan juga lengkuas yang sudah digeprek. Jika daun-daun ini udah harum ya, baunya itu udah keluar, baru kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita masak bumbu ini sampai dia matang, sampai dia tidak berbau langu. Kemudian tambahkan kunyit bubuk sebanyak setengah sendok makan, atau kunyit segar bisa 2 sampai 3 cm ya di sana. Kemudian kita aduk dan ratakan.
Masukkan juga garam setengah sendok makan dan kaldu bubuk secukupnya. Tadi kan garamnya masih sedikit ya di sana, kita tambahkan lagi. Dan jangan lupa tambahkan 1 buah air perasan jeruk nipis. Baru ditumis begini aja ya di sana, baunya itu benar-benar harum ya, wangi rempah-rempah khas Padang. Dapur Uni ini baunya wangi sekali. Dan jika dirasa bumbunya ini udah matang ya di sana, udah wangi, udah harum, nggak berbau langu lagi, baru kita masukkan ayam. Kemudian kita aduk-aduk sebentar agar bumbu ini tercampur merata dan meresap ke daging ayam. Agar tumisan kita ini nggak kering-kering banget ya di sana dan ada berkuahnya. Di sini Uni menambahkan air. Gunakan aja bekas memblender bumbu yang tadi ya. Uni memasukkan kira-kira segitu seperti terlihat di video. Nah, kira-kira segitu. Kemudian kita aduk-aduk terus bumbu ini sampai dia tercampur rata. Dan agar ayam ini cepat matangnya ya, ini boleh ditutup. Kita akan masak sampai ayam ini menjadi setengah matang. Dan kita bisa lihat ya, jika sudah 10 menit atau 15 menit kita masak, kita bisa buka sesekali tutupnya, kemudian kita aduk. Dan kita bisa tusuk ya daging ayam ini apakah sudah setengah matang. Nah, seperti ini udah setengah matang ya di sana, tapi belum matang banget. Nah, di sini baru kita masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Ini jumlah tempenya opsional aja ya di sana. Mau 1 papan juga ini masih bisa sebenarnya ya. Kemudian tutup kembali dan masak ayam ini sampai benar-benar matang. Ayam ini akan matang ditandai dengan kuah yang hampir habis atau benar-benar menyusut dan kuahnya sedikit mengental. Nah, seperti ini. Dia akan bersisa bumbu dan sedikit kuah. Dan ayam lado hijau Koto Gadang ini rasanya tuh enak banget ya di sana, baik ayam maupun tempenya, apalagi tempenya ya di sana. Kalau Uni udah sering bikin, yang paling cepat habis duluan adalah tempenya. Dan jangan lupa untuk dilakukan koreksi rasa. Jika udah pas rasanya, matikan api dan sudah boleh kita pindahkan ke piring saji. Oke ya di sana, alhamdulillah akhirnya selesai juga ayam lado hijau Koto Gadang kita. Bagi di sana Uni yang mau membuat, silakan, resep dan bahan sudah Uni sebutkan. Dan bagi di sana Uni yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru dari Uni. Sekian saja resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.